teman-teman, selamat siang. Kembali lagi di mata kuliah evaluasi pembelajaran kelas 4C. Nah, pada kali ini bertemu dengan kelompok 8 bersama aku, Aida Susilawati, sebagai anggota kelompok 8 sekaligus sebagai host pada pertemuan kali ini. Tentunya kali ini aku tidak sendirian loh, aku ditemani anggota kelompok 8 lainnya, yaitu ada Teh Novita dan Teh Milha. Halo Teh Novita, halo Teh Milha, gimana nih kabarnya? Boleh yuk disapa teman-temannya terlebih dahulu. Halo Aida, alhamdulillah baik. Halo Aida, halo teman-teman kelas 4C, alhamdulillah baik dong. Aida, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga kabarnya Teh Novita. Oke, langsung saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penilaian berpikir kritis. Adapun sub pembahasan kita kali ini yaitu ada definisi berpikir kritis, ciri-ciri berpikir kritis, tujuan berpikir kritis, elemen dasar tahapan keterampilan berpikir kritis, tingkatan berpikir kritis, langkah-langkah berpikir kritis, indikator berpikir kritis, serta langkah-langkah mengembangkan instrumen atau soal kemampuan berpikir kritis. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, yaitu definisi berpikir kritis. Kita coba tanya dulu ke Teh Novita nih. Menurut Teh Novita sendiri, berpikir kritis itu apa sih? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan penilaian berpikir kritis, sebelumnya kita harus tahu dulu nih definisi dari berpikir kritis itu sendiri. Berdasarkan literasi yang pernah aku baca, menurut Helmawati tahun 2019 halaman 99, pengertian berpikir secara umum dilandasi oleh asumsi aktivitas mental atau intelektual yang melibatkan kesadaran dan subjektivitas individu. Nah, subjektivitas individu itu merujuk pada suatu tindakan pemikiran atau ide-ide atau pengaturan ide. Sedangkan kata kritis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kritikos atau kriterior. Kata kritiko berarti pertimbangan, sedangkan kata kriterior mengandung makna ukuran baku atau standar. Sehingga secara etimologi, kata kritis mengandung makna pertimbangan yang didasarkan pada suatu ukuran yang baku atau standar. Oke, jadi berpikir kritis itu terdiri dari dua kata ya Teh Novita. Ada berpikir dan kritis. Nah, sekarang kita coba tanya ke Teh Milha nih. Kalau menurut Teh Milha sendiri, definisi berpikir kritis itu apa sih? Barusan Novita sudah menjelaskan ya mengenai definisi berpikir dan kritis. Sekarang aku mau menjelaskan definisi berpikir kritis. Menurut Dressel dan Mayhew, berpikir kritis yaitu beberapa kemampuan yang dikaitkan dengan konsep berpikir kritis. Adalah kemampuan-kemampuan untuk memahami masalah, memahami asumsi-asumsi, merumuskan dan menyeleksi hipotesis yang relevan, serta menarik kesimpulan yang valid dan menentukan kevalidan dari kesimpulan. Nah, menurut Sugianto, mengkategorikan proses berpikir kompleks atau berpikir kritis tingkat tinggi dalam 4 kelompok yang meliputi pemecahan masalah atau problem solving, pengambilan keputusan decision making, dan berpikir kritis critical thinking. Jadi, penerapan berpikir kritis itu sendiri yaitu ketika kita menghadapi suatu masalah, maka cara kita untuk menghadapi masalah tersebut yaitu dengan berpikir jernih, melibatkan aspek sosial dan kognitif untuk mencari masalah untuk mengatasinya. Mungkin seperti itu, Aida. Wah, jadi lengkap nih pembahasan mengenai definisi berpikir kritis. Jadi, berpikir kritis itu bagaimana cara kita menghadapi suatu masalah dan berpikir untuk mencari solusi yang tepat dan terbaik. Betul ya Teh Novita, Teh Milha? Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri berpikir kritis. Coba kali ini kita tanya ke Teh Novita terlebih dahulu nih. Bagaimana Teh Novita? Betul Aida, itulah definisi dari berpikir kritis. Nah, sekarang aku akan membahas ciri-ciri kemampuan berpikir kritis. Ada 4 ciri-ciri kemampuan berpikir kritis, yaitu yang pertama, kemampuan mengidentifikasi. Nah, pada tahap ini terdiri atas mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan, mampu menentukan pikiran utama dari suatu teks atau skrip,
dan dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu pernyataan. Yang kedua, ada kemampuan mengevaluasi. Hal ini terdiri atas membedakan informasi yang relevan atau tidak relevan, mendeteksi penyimpangan, dan mampu mengevaluasi pernyataan-pernyataan. Nah, ciri yang ketiga ada kemampuan menyimpulkan. Hal ini terdiri atas mampu menunjukkan pernyataan yang benar atau salah, mampu membedakan antara fakta dan nilai dari suatu pendapat atau pernyataan, dan mampu untuk merancang solusi sederhana berdasarkan naskah. Yang terakhir, ciri kemampuan berpikir kritis yang keempat yaitu kemampuan mengemukakan pendapat. Nah, hal ini terdiri atas dapat memberikan alasan yang logis, mampu menunjukkan fakta-fakta yang mendukung pendapatnya, dan mampu memberikan ide-ide atau gagasan yang baik. Wah, aku jadi tahu nih Tenopita, ternyata berpikir kritis itu ada 4 ciri-ciri ya yang membedakan dengan kemampuan berpikir seperti biasanya. Coba kalau sekarang kita tanya ke Temilha nih, kalau tujuan berpikir kritis itu apa sih Temilha? Oke, setelah kita bahas ciri-cirinya, sekarang kita masuk ke tujuan berpikir kritis. Menurut Sapria dalam Mardiana, tujuan berpikir kritis ialah untuk menguji suatu pendapat atau ide, termasuk di dalamnya melakukan pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan pada pendapat yang diajukan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut biasanya didukung oleh kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke Temilha. Nah, mungkin Tenopita ingin menambahkan nih tentang pembahasan tujuan berpikir kritis ini. Coba Tenopita kemukakan penambahannya ya. Apa yang barusan Milha katakan itu sudah benar, merupakan tujuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini juga mendorong siswa untuk memunculkan ide-ide atau permasalahan yang baru mengenai permasalahan dunia. Adapun aspek-aspek yang diukur dalam kemampuan berpikir kritis yaitu domain kognitif dalam jenjang menganalisis atau C4 dan mengevaluasi C5. Nah, jadi kemampuan berpikir kritis itu jika diterapkan dalam pembelajaran, masuknya itu ke domain kognitif ya Tenopita. Kira-kira apa aja nih keuntungan yang diperoleh dari pembelajaran yang menekankan pada proses keterampilan berpikir kritis ini? Pastinya ada dong, pasti ada kemampuan-kemampuan tersendiri dalam menerapkan pembelajaran yang menerapkan kemampuan berpikir kritis. Adapun keuntungan-keuntungan proses pembelajaran yang menerapkan berpikir kritis seperti belajar lebih ekonomis. Nah, di sini itu maksudnya bahwa apa yang diperoleh dan pengajarannya akan tahan lama dalam pikiran siswa. Keuntungan yang kedua yaitu cenderung menambah semangat belajar dan antusias baik pada guru maupun pada siswa. Keuntungan yang ketiga, diharapkan siswa dapat memiliki sikap yang ilmiah, dan keuntungan yang terakhir yaitu siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah baik pada saat proses pembelajaran atau proses belajar mengajar di kelas maupun dalam menghadapi permasalahan nyata yang akan dialaminya. Oke Tenopita, berarti cukup banyak juga ya keuntungan-keuntungannya. Kemudian apa aja sih elemen-elemen dasar ketika kita ingin melakukan pembelajaran keterampilan berpikir kritis? Oke, sekarang aku kasih kesempatan nih kepada Temilha untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Temilha. Benar Aida, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran berbasis berpikir kritis, kita harus mengetahui terlebih dahulu elemen-elemen dasar tahapan keterampilan berpikir kritis. Seperti yang terlampir di PowerPoint, elemen Frisco yaitu fokus, reason, inference, situation, clarity, dan overview. Nah, sekarang kita akan membahas definisi dari elemen Frisco. Yang pertama, fokus. Langkah awal dari berpikir kritis adalah mengidentifikasi masalah dengan baik. Permasalahan yang menjadi fokus bisa terdapat dalam kesimpulan sebuah argumen. Yang kedua ada alasan reason. Apakah alasan-alasan yang diberikan logis atau tidak untuk disimpulkan seperti yang tercantum dalam fokus. Yang ketiga ada kesimpulan inference. Jika alasannya tepat, apakah alasan itu cukup untuk sampai pada kesimpulan yang diberikan? Yang keempat ada situation, mencocokkan dengan situasi yang sebenarnya. Yang kelima ada kejelasan, clarity,
Harus ada kejelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam argumen tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membuat kesimpulan. Yang keenam, ada tinjau ulang atau overview. Artinya, kita perlu mengecek apa yang sudah ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dipelajari, dan disimpulkan. Nah, kalau untuk keterampilan berpikir kritis itu ada tahapannya enggak sih? Kira-kira apa aja tahapan-tahapannya? Nah, aku persilahkan kepada Teh Nobita kali ini untuk menjawab. Nah, pastinya dong, ketika kita ingin melakukan keterampilan berpikir kritis, pasti ada tingkatan-tingkatan untuk mencapai tahap tersebut. Nah, menurut Elder dan Paul tahun 2008 menyebutkan bahwa ada 6 tingkatan berpikir kritis, yaitu berpikir tidak direfleksikan, tingkatan yang kedua yaitu berpikir menantang, tingkatan ketiga yaitu berpikir pemula, tingkatan keempat berpikir dengan latihan, tingkatan kelima berpikir lanjutan, dan tingkatan yang terakhir yaitu berpikir dengan unggul. Oh, oke. Jadi tingkatan berpikir kritis itu ada 6 ya, Teh Nobita. Dari tingkatan-tingkatan tersebut, apakah ada tahapan-tahapan ketika kita ingin melaksanakan keterampilan berpikir kritis? Benar, Aida. Selain ada tingkatan-tingkatan, pastinya ada langkah-langkah ketika ingin melakukan keterampilan berpikir kritis. Untuk dapat mengetahui pemecahan masalah yang dilakukan siswa dalam berpikir kritis, dalam pemecahan suatu masalah dapat diuraikan dalam langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mengenali masalah. Hal ini adalah tingkatan pertama yang penting karena teridentifikasi yang baik apa sebuah masalah dari sebuah argumen. Yang kedua, mengumpulkan informasi seperti pengetahuan yang luas dan informasi apa saja yang dibutuhkan. Yang ketiga, mencermati hubungan dengan logis. Cermat dalam sebuah hubungan dengan logis antar jawaban dan masalah. Yang keempat, menggunakan bahasa yang dapat dipahami, jelas, dan khas, seperti menggunakan istilah-istilah sesuai topik. Yang kelima, menentukan cara agar dapat menangani masalah, menemukan cara-cara yang kreatif dan terampil untuk dapat menyelesaikan masalah. Nah, tadi sudah disinggung sedikit ya sama Teh Milha bahwa ada langkah-langkah yang harus dilakukan siswa dalam berpikir kritis dalam pemecahan suatu masalah. Nah, yang selanjutnya, apa aja sih indikator bahwa siswa itu sudah dikatakan telah memiliki kemampuan berpikir kritis? Jadi, dengan adanya langkah-langkah berpikir kritis, adapun indikator yang harus dicapai untuk mengetahui bahwa siswa dikatakan memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, menurut pendapat Ennis yang secara singkat menyatakan bahwa terdapat 5 indikator keterampilan berpikir kritis. Nah, indikator-indikator tersebut yaitu memberikan penjelasan secara mendasar, membangun keterampilan dasar, membuat kesimpulan, membuat penjelasan lebih lanjut, dan mengatur strategi atau taktik. Indikator-indikator tersebut jika diuraikan akan menjadi sub keterampilan berpikir kritis. Indikator yang pertama yaitu memberikan penjelasan mendasar. Kegiatannya yang bisa dilakukan dari indikator tersebut yaitu bisa dilakukannya siswa dalam proses pembelajaran dengan memfokuskan pertanyaan. Selanjutnya, kegiatan untuk menciptakan siswa berargumen. Dengan memfokuskan pertanyaan-pertanyaan tersebut, siswa juga harus dilatih untuk menjawab pertanyaan klarifikasi dan pertanyaan-pertanyaan menantang. Indikator selanjutnya yaitu membangun keterampilan dasar. Hal ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas, mengobservasi, dan mempertimbangkan hasil observasi. Nah, masih ada indikator-indikator selanjutnya. Boleh yuk dilanjut oleh Milha. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Novita 2 indikator keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, aku mau melanjutkan indikator yang ketiga yaitu membuat kesimpulan. Sub keterampilan yang menerapkan indikator ketiga ini yaitu membuat deduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, membuat induksi dan mempertimbangkan hasil induksi, serta membuat dan mempertimbangkan keputusan. Nah, indikator keempat yaitu membuat penjelasan lebih lanjut. Kegiatannya seperti mendefinisikan istilah, mempertimbangkan definisi, dan mengidentifikasi asumsi-asumsi. Nah, indikator selanjutnya yaitu menentukan strategi dan taktik. Kegiatannya seperti memutuskan suatu tindakan dan berinteraksi dengan orang lain.
Wah, jadi lengkap sekali nih penjelasan dari Teh Novita dan Teh Milha. Barusan kan penjelasan tentang indikator-indikator yang harus dicapai dan langkah-langkah melakukan berpikir kritis. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kira-kira bagaimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam melakukan penilaian berpikir kritis itu sendiri? Boleh siapa nih yang mau menjawab duluan? Oke, aku izin menjawab ya, Ai. Jadi, adapun langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen atau soal kemampuan berpikir kritis, yaitu langkah pertama, menetapkan pada kelas berapa dan tema atau materi apa yang akan dijadikan sebagai objek penilaian kemampuan berpikir kritis ini. Seperti pada contohnya di sini dijelaskan bahwa langkah pertama terdapat mata pelajaran bahasa Indonesia, tema 3 dan subtema 3, pembelajaran pertama, kelas 3, semester 1, dan pokok bahasannya yaitu perubahan wujud benda. Langkah kedua yaitu menetapkan indikator dari kemampuan berpikir kritis yang mana yang akan diukur. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa contohnya langkah kedua di sini yaitu indikator yang akan diukur apakah siswa dapat memberikan penjelasan yang mendasar, membuat kesimpulan dan menentukan strategi atau taktik. Nah, langkah selanjutnya yaitu atau langkah terakhir dari langkah-langkah mengembangkan instrumen atau soal kemampuan berpikir kritis yaitu jika poin pada nomor 1 dan 2 sudah ditetapkan, dapat dilanjutkan dengan membuat kisi-kisi penyusunan instrumen penilaiannya. Yang tentunya di mana instrumen penilaian kemampuan berpikir kritis ini merupakan hasil penggabungan antara indikator kemampuan berpikir kritis dengan konten materi pembelajaran yang sedang dipelajari saat ini. Nah, di sini terdapat kompetensi dasar, kemudian indikator pembelajarannya, kemudian indikator berpikir kritis, dan kemudian soal. Penggabungan ini langkah ketiga ini merupakan penggabungan dari langkah pertama dan langkah kedua yang disusun menjadi langkah ketiga. Wah, jadi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam melakukan penilaian berpikir kritis itu ada 3 langkah ya. Baiklah teman-teman, sudah tiba kita di pembahasan terakhir. Artinya tiba juga penjelasan ini berakhir. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Teh Novita dan Teh Milha yang sudah menjelaskan mulai dari definisi sampai dengan langkah-langkah penilaian berpikir kritis. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dengan seksama penjelasan kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari pembahasan kali ini. Saya Aida pamit undur diri, sampai jumpa.